Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 13 April 2023, hari Kamis dalam Oktav Paskah, disusun dan dibawakan oleh Frater Edu Buti SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, renungan kita pada hari ini berjudul, "Jadilah saksi kebangkitan Kristus." Peristiwa kebangkitan pada awalnya terjadi berkat kuasa ilahi dan dapat dipahami manusia berkat iman. Dalam iman, manusia akan disatukan dengan kuasa Allah untuk mencari, menemukan, dan memahami kemuliaan Kristus dalam peristiwa kebangkitan dari alam maut. Kuasa ilahi menembusi batas-batas kekuatan manusiawi, dan dengan itu Allah berkarya seutuhnya dalam hati dan budi manusia. Demikianlah yang terjadi pada diri Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, yang mengalahkan maut dengan kemenangan surgawi, dan yang menampakkan diri sebagai penyelamat bagi umat manusia. Rahasia besar kuasa ilahi ini jelas dan tampak dalam kehadiran Yesus di tengah-tengah kedua muridnya yang hendak melakukan perjalanan ke Emmaus. Kata Yesus kepada kedua muridnya itu, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus menampakkan diri di tengah kedua muridnya itu sebagai tanda kesetiaan dan ketulusan cintanya bagi para murid dan umat manusia. Kesadaran akan nilai solidaritas dikatakan Yesus sendiri,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dengan perkataan ini, Yesus menunjukkan cara hidup sebagai orang beriman bagi semua umat manusia untuk hidup setia, taat, dan teguh dalam iman. Kesetiaan dalam iman selalu terjadi melalui perjalanan hidup yang akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang berkarakter dan beridentitas sebagai pengikut, murid, agar nanti menjadi pengajar dan guru bijaksana bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, kebangkitan Kristus menjadi kekuatan besar bagi para murid dan semua umat beriman. Kekuatan ini menggerakkan iman dan meneguhkan keyakinan komunitas manusia untuk berani bersaksi di tengah konteks dunia. Kesaksian hidup bukanlah sebuah relasi sosial belaka, keterbukaan diri saja, ataupun menerima hidup apa adanya, melainkan lebih dari itu, sebenarnya menjadi saksi sebagai orang beriman, murid Kristus dan pengikut Yesus adalah siap menderita, ditolak, dihukum, dianiaya, bahkan dibunuh. Kesaksian ini benar-benar total dan tak terbatas oleh cinta semata, karena semuanya telah menjadi satu dan utuh bersama pribadi Kristus yang menderita, wafat, dan bangkit. Perjalanan hidup dalam kesaksian-kesaksian orang beriman setiap hari sangat bervariasi dan berbeda. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, jangan takut, jadilah saksi kebangkitan, jadilah anak terang bagi dunia, dan jadilah murid Kristus. Peristiwa kebangkitan membawa kesan dan pesan yang istimewa bagi kita sekalian. Kesan dalam iman bagi para murid dan umat beriman. Dalam iman, Kristus akan bangkit walaupun wafat di salib. Artinya, iman akan abadi dengan pembaruan rohani setiap waktu. Lalu, kebangkitan membawa pesan dalam cinta bagi semua umat manusia. Pesan tentang kesetiaan, kedamaian, persatuan, dan pewartaan kebenaran, bukan hanya antar pribadi, kelompok, ataupun antar manusia, tetapi antar semua makhluk ciptaan, untuk senantiasa hidup dalam kesadaran akan cinta sesama, alam, dan Tuhan. Cinta ini harus tinggal dalam pribadi setiap orang dan mengalir ke dalam semua dimensi hidup ini. Semoga kita sekalian menghidupi kesan dan pesan kebangkitan sepanjang hidup kita di dunia ini. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, melalui kebangkitan Kristus, kami memperoleh pembaruan iman dan kekuatan untuk setia dalam tugas pelayanan duniawi. Kami mohon, semoga kuasa ilahi senantiasa menggerakkan hati dan budi kami dalam kesaksian hidup di tengah konteks dunia modern saat ini, sehingga nilai-nilai cinta kasih-Mu menelusuri seluruh penjuru dunia. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih.